Ramadan boleh berlalu, tapi nilai amalia, nilai kemuliaan Ramadan kita jaga selalu, bahkan di luar bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Semangka. Selamat datang di Barito Media Podcast atau BWP Talk. Tak terasa bulan suci Ramadan akan segera berakhir. Hari raya tinggallah menghitung hitungan jari. Dan kami akan membawakan sebuah topik yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan yang mendekati Fitri, yaitu transformasi diri menuju Fitri. Tentu saja kami membawakan tamu undangan yang sangat menginspirasi, yakni guru agama di SMA Negeri Magelang, Bapak Kurniawan. Baik, kepada Bapak Kurniawan, terima kasih sudah mengesempatkan diri untuk hadir di BWP Talk. Sebelumnya, perkenankanlah Bapak untuk memberikan sambutan hangat kepada kami Sobat Semangka yang berada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala pada kesempatan kali ini. Atas nikmat taufik dari Allah Ta'ala kita bisa berjumpa. Saya doakan semoga semuanya sehat, lancar menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita memasuki paruh yang ketiga. Bagaimana kita ketahui bersama bahwa Ramadan ini dibagi di 3 bagian. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqu minan nar. Kita ini mulai memasuki hari-hari Ramadan, maka sebagaimana Rasulullah mencontohkan, awalnya semangat, tengahnya tambah semangat, akhirnya pol-polan semangatnya. Semoga termasuk kita semua. Amin. Amin. Baik Bapak, sebelum kita mulai topik yang sangat bagus hari ini, yaitu transformasi diri menuju Fitri, sebelumnya kami ingin tahu makna Fitri itu apa? Fitri, jadi aku pakai pengertian secara bahasa dan istilah. Yang jelas Fitri ini bukan tetangga saya, bukan ya, saya sebenarnya nama Fitri. Jadi sebagaimana orang yang melakukan aktivitas bersih-bersih, tadinya kotor, tadinya apa namanya, ya, berdebu dan sebagainya, lalu dibersihkan, yang terjadi apa? Bersih. Sebagaimana keadaan awal. Nah, makna Fitri ini secara bahasa artinya suci. Kullu mauludin yuladu al-fitrah. Bahwa setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan suci. Dalam Islam tidak ada istilah dosa warisan. Semua bayi dalam Islam dilahirkan dalam keadaan suci. Cuma dalam perjalanan hidup itu kan macam-macam. Ada dinamika hidup orang, kadang-kadang tergelincir berbuat dosa, berbuat maksiat. Istilahnya itu kotoran. Maka kemudian Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya memberikan anugerah, hadiah bulan Ramadan sebagai bulan kita untuk bersih-bersih, membersihkan dosa. Maka setelah berpuasa selama 30 hari, dengan keberkahan puasa 30 hari bulan Ramadan itu lebih, kita akan kembali menjadi fitri, suci, bersih kembali. Dengan harapan puasa kita terima, dosa kita diampuni, maka hari di mana kita ini beridul fitri adalah hari sebagaimana hari kita dilahirkan oleh ibu kita, bersih, tidak punya dosa. Jadi fitri maknanya
arti fitri yang sesungguhnya dalam kehidupan. Baik. Fitri ini adalah satu keadaan yang betul-betul targetnya capai dalam waktu kita menjadi puasa Ramadan. Tetapi tentu saja itu dengan taufik pertolongan dari Allah Ta'ala. Cara menjaga agar nilai kefitrian itu tetap terjaga adalah ya dengan kita menjaga amalia-amalia yang dikerjakan selama bulan Ramadan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa namanya manusia ini tempat salah dan dosa. Manusia ini kan kadang-kadang hilaf, tergelincir, berbuat yang tak baik. Segera sadari dan segera untuk kemudian minta maaf. Sehingga sebenarnya kalau kita mau membetulkan tradisi kita ya, kan kadang-kadang untuk maaf-maafan yang menjadi salah satu momen kegiatan Idul Fitri di kita, di negara kita yang kita syukuri. Bahkan di negara lain nggak ada, walaupun ada mereka ikut-ikutan kita. Itu acara halal bihalal, itu menjadi rangkaian dari setelah kita ini bersih-bersih dosa yang berhubungan dengan Allah Ta'ala dengan puasa Ramadan, kita kemudian bersih-bersih dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, yaitu dengan maaf-maafan begitu. Nah, sobat semata sekalian mesti dipahami bahwa sebenarnya untuk kesalahan yang kita lakukan kepada siapapun, itu setelah kita sadar berbuat salah, seketika itu kita minta maaf. Tidak usah nunggu. Kan kadang-kadang nanti aja lah setelah Idul Fitri ya, kalau setelah Ramadan ada lebaran, maaf-maafan. Ya kalau ketemu Idul Fitri, kalau enggak, untung ketemu Idul Fitri bisa maaf-maafan, alhamdulillah. Tapi kalau enggak, maka sebenarnya dalam bahasa menjaga nilai kesucian, ya ini dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita sadar telah berbuat salah, ya, melakukan suatu hal yang tidak benar, baik berhubungan dengan Allah ataupun dengan sama manusia, ya segera minta maaf. Kalau kepada Allah ya segera istighfar. Amal yang kita tinggalkan, kita kerjakan. Kalau berhubungan dengan manusia ya segera temui apa kesalahan kita minta kerelaannya, kita minta kemaafannya. Kurang lebih begitu. Baik. Berbicara soal fitri, bulan yang suci, kan kita sedang memasuki bulan Ramadan nih Pak. Bagaimana kita ini mengilhami bulan Ramadan sebagai jembatan agar diri kita ini bisa lebih baik dan beralih ke arah yang lebih positif dari sebelumnya. Bagus pertanyaannya. Jadi bulan Ramadan dikatakan bulan yang suci, bulan yang mulia. Tetapi mesti kita pahami bahwa tidak ada arti kesucian bulan Ramadan kalau tidak kita gunakan bulan Ramadan untuk mensucikan diri kita. Yang suci bulan Ramadan ya, tapi diri kita ya tetap kotor. Kenapa? Karena kita nggak manfaatkan momen bulan suci Ramadan untuk membersihkan diri, beribadah, puasa, tarawih, baca Quran, macam-macam amal ibadah dalam rangka mensucikan diri. Yang suci bulannya, tapi kita tetap kotor. Begitupun nilai kemuliaan Ramadan tidak ada artinya kalau kita tidak memanfaatkan Ramadan dengan amal-amal ibadah yang itu nanti akan memuliakan kita, baik di hadapan Allah juga di hadapan manusia. Maka ini Ramadan akan datang pergi. Nilai Ramadan itu tergantung diri kita masing-masing dalam menggunakan kesempatan itu. Maka ada perasaan yang campur aduk dalam hati. Ini saya tanya ke Nabila. Ini Ramadan memasuki hari ke-20. Ini senang apa susah? Senang. Ramadan mau selesai, ini senang apa susah? Senang. Senang, sepenuhnya perasaan hatinya senang. Sepenuh hati. Nggak ada ruang untuk kesedihan karena akan berpisah dengan Ramadan. Mungkin akan ada rindu, tapi tetap menyambutnya dengan senang hati. Oke. Memang begitu. Tidak ada
yang mutlak di dunia ini. Hati orang beriman itu akan ada dua ruang. Ketika Ramadan ini memasuki hari-hari akhir, di satu sisi muncul perasaan senang. Kenapa? Alhamdulillah saya mendapat taufik pertolongan dari Allah Ta'ala bisa berpuasa bulan Ramadan sampai hari ini. Alhamdulillah. Semoga Allah terima puasa kita. Amin. Tapi juga kita ada ruang hati kita ini mengalami kesedihan. Kenapa? Ramadan 20 hari sudah berlalu. Berarti Ramadan sudah meninggalkan. Apalagi nanti puncaknya hari terakhir Ramadan itu betul-betul kita ada di keadaan campur aduk antara senang, susah, bahagia, gembira. Ya Allah, Ramadan berlalu. Ya Allah, apa ada jaminan ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan? Kan enggak. Hanya bisa berharap berdoa. Maka sobat semanda, sobat BWP, semuanya begitu ada nanti orang beriman, syukur, sabar, ini tidak bisa dilepas. Ya syukur, ya sabar. Contoh lain, kakak kelasmu kelas 12 itu lulus dari SMA Negeri 5, kita doakan. Sebentar lagi mereka masuki masa kelulusannya. Tanya saja mereka, lulus sekolah ini senang apa susah? Kira-kira jawabannya apa? Senang. Apakah sepenuhnya senang? Bagi yang sudah mempersiapkannya ya Pak, pasti senang karena akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Amin. Yang tidak pernah persiapan mungkin akan sedih, susah. Selain dari hal itu yang membuat mereka sedih apa? Mereka harus meninggalkan SMA Negeri Magelang yang selama 3 tahun mereka berada di dalamnya, menghiasi hari-harinya, warna-warni dinamika bangku SMA akan mereka segera tinggalkan. Selamat tinggal abu-abu, ya, itu abu-abu. Jadi ketika mereka lulus itu senang, tapi pada saat yang sama muncul kesedihan. Kenapa? Karena akan berpisah dengan teman-teman, berpisah dengan guru-gurunya. Maka ini begitu juga dengan Ramadan. Ini Ramadan mau berakhir, perasaannya bagaimana? Ya bingung. Ya senang, alhamdulillah bisa melaksanakan puasa Ramadan. Tapi ya susah karena akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kurang lebih begitu. Di bulan Ramadan ini SMA Negeri 5 Magelang kan sudah melaksanakan pesantren kilat, yakni latihan pemulasaran jenazah. Dalam kegiatan tersebut, apakah sekiranya siswa-siswi ini dapat mengambil hikmah dan pembelajarannya? Idealnya mereka bisa mengambil pelajaran dari kegiatan itu. Jadi sengaja sesuai dengan arahan dari pemerintah kita, khususnya Kementerian Pendidikan, untuk memanfaatkan bulan Ramadan diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Maka di SMA 5 diadakan kegiatan pesantren Ramadan. Kita panggil saja dengan Ramadan, nanti pesan kilat, nanti malah bahaya pada kilatnya. Ada salah satu kegiatan ketika pesan Ramadan yaitu perawatan jenazah. Diberikan pendampingan kepada siswa-siswi SMA Negeri Magelang bagaimana cara merawat jenazah ketika ada saudara muslim yang meninggal dunia. Itu masih kita lakukan, kita pahami sebagai hakul muslim ala muslim khamsun. Haknya orang Islam ada 6. Ada 5. Salah satunya yaitu ketika meninggal kita rawat. Perawatannya apa? Kita mulai dari yang pertama memandikan, mengkafani, mensolatkan, terus terakhir menguburkan. Nah, kenapa ini diberikan sebagai salah satu materi pesantren Ramadan kemarin? Karena itu aplikatif di dalam keseharian siswa-siswi ini kan itu terjadi di kampung, di masyarakatnya itu ada orang meninggal. Maka kita cek berapa orang ikut terlibat dalam aktivitas perawatan jenazah itu. Kalau yang memandikan mungkin ya terbatas ya. Tapi kalau yang mensolatkan kan tidak dibatasi.
siapapun boleh. Nah, yang sering menghalangi orang untuk tidak ikut sholat jenazah karena nggak bisa. Loh, Pak, itu tadi takziah kok nggak ikut sholat jenazah, kenapa? Terus saya nggak bisa, nggak hafal baca hanya. Nah itu kan disayangkan sekali. Padahal kalau kita mau terlibat dalam kegiatan sholat jenazah ketika ada orang yang meninggal, oh janji pahala besar Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Jadi pahami ya? Iya. Jadi jangan takziah kepada orang yang meninggal itu hanya sekedar duduk ngobrol-ngobrol. Padahal kadang-kadang yang bikin hati orang serak itu acara takziah mas jadi kayak reuni, kayak kongko-kongko kumpul-kumpul. Padahal itu dalam rangka apa? Menghibur orang yang sedang terkena musibah, ditinggal meninggal salah satu anggota keluarga. Maka ini sobat semata mesti paham ya. Kegiatan pesantren Ramadan di dalamnya ada kegiatan perawatan jenazah, ada cara mengkafani, mensolatkan, silakan dilakukan. Nanti akan jadi nilai plus untuk diri kamu di hadapan masyarakat. Kayak sobat kok cah enam kalau nggak ada sholat jenazah ketika ada orang meninggal. Oh sekolahnya nanti, oh sekolahnya di SMA. Oh berarti begitu. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada, tujuan kami ke sana sebenarnya. Walaupun nanti pada kenyataannya ada juga mungkin di antara yang ikut kemarin nggak sungguh-sungguh, nggak mau ngapal, tapi akhirnya belum bisa. Itu sifatnya perkecualian. Tapi secara umum harapannya semua bisa. Itu. Dilihat dari pesantren Ramadan kemarin, bagaimana reaksi dan tanggapan siswa-siswi mengenai kegiatan tersebut? Ini versi siswa atau versi saya sebagai guru? Terus penglihatan Bapak sebagai Oke. Jadi apa ketika ditanya reaksi siswa kegiatan Pesantren Ramadan, itu saya melihat sendiri. Memang fakta di lapangan ada sebagian yang agak santai gitu ya, tidak memperhatikan. Ada sebagian yang ya biasa, tapi ada sebagian yang ketika saya memberikan materi itu pancaran wajahnya, tatapan matanya itu penuh dengan antusiasme. Nah saya melihat itu ketika kesemangatan yang ditunjukkan oleh para siswa itu nyetrum kepada kami sebagai pemateri-pemateri. Oh, tetap ada. Ibarat minta maaf ini saya sampaikan sebagai contoh ya. Orang menabur benih, apa namanya, padi. Kan kalau yang dihindari apa? Ketika menabur benih, tumbuh semuanya. Tapi yang terjadi di lapangan apa? Apakah semuanya tumbuh? Tidak. Kita harus merelakan diri menerima kenyataan. Harapannya semua tumbuh, subur, tapi kenyataannya ada saja yang gabung, busuk, tak tumbuh. Ibarat saya punya pengalaman pelihara lele dulu. Saya punya kolam, saya berikan bibit lele. Yang terjadi apa? Saya tebar 2000 benih lele. Ketika panen, mungkin nggak utuh 2000, mungkin hanya 1000, 1200. Dan 800 kemana? Mungkin sakit mati, mungkin tumbuhnya nggak berkembang atau dimakan lele yang lain. Tahu nggak kalau lele itu kanibal? Kalau nggak ada makanan dia makan temannya. Maka jangan kayak lele ya, sobat semantar jangan kayak lele. Siap. Ya, makan teman, ya teman makan Teman. Jadi sikap siswa kemarin ya ada yang antusias, kemudian ada yang biasa, ada yang acuh. Tapi secara umum saya katakan yang acuh itu sedikit minoritas, dominannya tetap ya antusias, ya. Minimal biasa itu. Tentu di bulan Ramadan ini kami akan berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan dan beribadah sama halnya saat pesantren kilat kemarin.
ada perubahan dari siswa-siswi, transformasi ke arah yang lebih baik tentunya. Namun, apakah Bapak mempunyai kriteria atau mengetahui tanda-tanda bahwa seseorang ini mulai berubah ke arah yang baik dan bagaimana agar terus menjaga hal tersebut? Jadi kalau mau menilai orang apakah dia mengalami perubahan atau tidak setelah dia berpuasa Ramadan, ini bukan perkara gampang ya. Memang kita ini kan kalau menilai orang lain ini kan ya bahaya. Tapi khusus dan saya kepada orang-orang yang dia berpuasa dengan baik di bulan Ramadan, menjalankan amalia-amalia ibadah bulan Ramadan, dengan izin Allah dia akan berubah. Karena kalau boleh saya gambarkan, Ramadan ini ibarat pabrik. Ibarat apa? Pabrik. Ya, pabrik gula misalnya. Ada tebu masuk pabrik gula, kira-kira jadi apa? Gula. Nah, idealnya tebu masuk pabrik gula jadi gula. Asal tahapan-tahapan pemrosesannya itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah sama, Ramadan ibarat pabrik, kita ini masuk ke dalam, diolah dengan amalia Ramadan, puasa, taraweh, baca Quran, sedekah. Ya. Idealnya begitu selesai Ramadan, seperti Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Baqarah 183 di akhir ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini kan muara akhir dari amalia Ramadan, jadi orang takwa. Nah terus bagaimana? Ya mestinya orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan jadi orang takwa. Kalau nggak jadi orang takwa bagaimana? Mesti dicek. Mungkin ada tahapan-tahapan yang mesti dilakukan ketika Ramadan nggak dia lakukan sehingga nggak jadi orang takwa. Dia puasa, iya, tapi kenapa nggak jadi orang takwa Pak? Barangkali dia puasa hanya sekedar formalitas, hanya sekedar apa? Menahan lapar, haus, makan saja. Tapi maaf, lesannya masih tidak terkendali, ya nggak? Dia masih bohong, bahkan minta maaf. Ramadan malah bermaksiat, ini kan keadaan yang luar biasa, di mana pahala dilipat gandakan ketika dilaksanakan amal soleh di Ramadan. Mesti dipahami, dosa juga dilipat gandakan. Hati-hati, gitu ya. Jadi perubahannya nanti nampak setelah selesai di Ramadan. Apakah nilai-nilai Ramadan itu terjaga, dilestarikan setelah Ramadan atau tidak itu? Jadi dengan kata lain, kalau ingin lihat apakah perubahan Ramadan dia alami, lihat setelah di luar Ramadan. Kalau dia tetap melestarikan amal Ramadan, maka dia berarti ada peningkatan. Jadi kalau bahasa yang lebih sederhana, Ramadan boleh berlalu, tapi nilai amalia, nilai kemuliaan Ramadan kita jaga selalu, bahkan di luar bulan Ramadan. Baik, saya ingin bertanya nih Pak, kan di kalangan Gen Z ini saat bulan Ramadan ini kami berlomba-lomba untuk ya bersedekah, ya melaksanakan ibadah, berpuasa, sholat tarawih. Tentu kamu memiliki semangat yang sangat antusias dalam menyambut Ramadan ini. Namun bagaimana cara agar semangat itu tetap berjalan walaupun Ramadan sudah usai? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita tanyakan kepada orang-orang yang memang sudah mencapai makom muqarrabin, wali-wali Allah itu, bagi mereka Ramadan bukan Ramadan sama saja. Bahwa mereka sudah bisa melestarikan nilai ibadah Ramadan di luar bulan Ramadan. Maka dulu ini ada pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Auliya, tentang Lailatul Qadar. Ini kita bicara Lailatul Qadar sebentar ya. Iya.
Lailatul Qadar itu kapan? Maka saya Abdul Qadir sini jawab, untuk siapa? Untuk kamu atau untuk kami? Ya, untuk kami dan untuk kamu, kau wahai Syekh. Kalau untuk kamu, seperti Rasulullah SAW sampaikan, carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Al-Asru al-Akhir, 10 hari terakhir, 21, khususnya di malam-malam ganjil, ya, 21, malam 23, malam 25, 27, 29. Itu kalau untuk kamu. Tapi kalau untuk kami, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalangan orang-orang khusus, ya, kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah, malam Lailatul Qadar itu ya setiap malam Ramadan. Itu malam Lailatul Qadar. Maknanya apa? Bahwa mereka sudah terbiasa dengan amalia-amalia ibadah, dengan kemuliaan-kemuliaan setiap malam. Tidak usah menunggu malam Lailatul Qadar untuk meningkatkan ibadah, tapi memang sudah setiap hari mereka beribadah dengan sebaik-baiknya. Masalahnya, nah kita bagaimana? Ramadan boleh berlalu, tapi yuk nilai-nilai yang kita lestarikan apanya? Yang kita jaga apanya? Nilai-nilai kemuliaan Ramadan tetap kita jaga, walaupun bukan bulan Ramadan. Lagi Genzi misalnya, walaupun bukan bulan Ramadan, silakan tetap puasa. Wabil khusus yang punya hutang puasa, ya, yang putri-putri karena datang bulan akhirnya nggak puasanya segera diganti. Itu bagian dari menjaga awalnya Ramadan. Syukur kalau mau sobat BBB, sobat Semanla ini mau puasa sendiri sebagai seorang pelajar, ya bagus kalau sering puasa Senin Kamis atau yang lebih. Al-Quran, jangan Al-Quran ini Masya Allah ya, Al-Quran ini dibaca hanya ketika Ramadan. Walaupun di luar Ramadan tadarus Quran bagus. Siap? Sedekah. Memang di Ramadan dilipat gandakan. Tapi di luar Ramadan bukan berarti terus kita nggak kerjakan. Silakan kerjakan. Justru ya amaliah Ramadan ini nanti akan tampak setelah keluar dari Ramadan. Jangan hanya kalau Ramadan wah luar biasa, tapi setelah Ramadan berlalu sudah lemes, sudah libur. Kok nggak ngaji lagi? Kan bukan Ramadan. Kok nggak hasil lagi? Itu kan bukan Ramadan. Gitu ya. Gitu, Mbak. Baik, yang terakhir, apa pesan dari Bapak terhadap Sobat Semangla seputar transformasi diri ke arah yang lebih baik? Baik, ini saya sampaikan lah untuk saya sendiri dan untuk Sobat Semangla sekalian, Sobat BBB dimanapun berada. Ini memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan. Ibarat orang lari maraton, ujung finishnya sudah kelihatan. Maka kalau orang lari maraton itu bagaimana? Ketika sudah melihat ujung finish, dia akan lari sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya, agar segera sampai finish. Sama, ini belum berakhir Ramadan, masih 10 hari lagi. Ini finalnya. Babak pertama menang, babak kedua menang, babak terakhir kalah. Apa yang terjadi? Ya kalah, ya gugur, ya. Yang dikehendaki babak pertama menang, babak kedua menang lagi, babak ketiga menang. Dialah the winner. Semoga termasuk kita. Ya. Jadi jangan terburu-buru untuk melukur. Yuk, 10 hari terakhir Ramadan, full power. Yuk, 10 hari terakhir Ramadan, peng-pengan, kalau orang Jawa mengatakan gitu ya, peng-pengan, sak kuatin. Ya. Silakan. Syukur-syukur kalau kita mau nyontoh baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan syukur-syukur, kalau bisa, mestinya bisa. 10 hari terakhir bulan Ramadan, iktikaf. Apa itu? Berdiam diri di masjid, kencangkan ikat pinggang, ya enggak? Sing-singkan apa? Sarung.
Maksudnya tinggalkan dulu aktivitas-aktivitas yang lain 10 hari terakhir. Saya berdoa untuk diri saya berdoa untuk sobat semanda, berdoa untuk siapapun kaum muslimin muslimat yang melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini khususnya. Semoga Allah terima, Allah kabulkan seluruh hajat doa-doanya. Jadi termasuk yang kita minta kepada Allah Ta'ala adalah, ya Allah, semoga Ramadan ini bukan Ramadan terakhir bagi kami. Amin. Tahun depan masih ketemu Ramadan lagi. Artinya doa supaya panjang umur ya. Iya. Panjang umurnya untuk ketemu Ramadan lagi ya. Iya. Tapi ya Allah, seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami, jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Jadikan ibadah Ramadan kami tahun ini ibadah Ramadan yang Engkau terima. Ya kan? Makanya tadi di awal saya sampaikan, campur aduk rasa hati kita. Ramadan mau selesai, ini senang karena kita baru saja menjalani ibadah Ramadan, Idul Fitri. Tapi jika susah, ada kesedihan. Kenapa? Karena mau pisah dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Ta'ala berkahi kita semua. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua, memberikan ampunan kepada kita semua. Wabil khusus untuk sobat semanda dimanapun berada. Dan mesti kita pahami benar-benar bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Dunia tempat untuk mencari bekal. Nanti ada kehidupan akhirat di mana setiap amal perbuatan manusia ketika di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan semoga kita nanti bisa bertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Allah terima amal soleh kita, dan puncaknya apa? Allah tetapkan kita dengan keridhaannya, kita dijadikan sebagai kekasih Allah, dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Ta'ala. Hidup bahagia di surga selama-lamanya. Sehat terus, gak ada sakitnya, muda terus, gak ada tuanya, hidup terus, gak ada matinya, senang terus, gak ada susahnya. Kalau dunia, ya bersabar saja dengan kesementaraan dunia. Ini yang saya sampaikan. Saya minta maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan, ada kesalahan. Saya minta maaf. Ada benarnya dengan Allah. Itu Mbak Amira. Baik, terima kasih Pak Pur atas ilmu dan motivasinya kepada kami Sobat Semanla. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sobat Semanla, di bulan Ramadan ini ada baiknya kita berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat dipertemukan di Ramadan yang akan datang dan selalu memberikan inspirasi serta motivasi kepada teman-teman sekalian. Saya, Abila Ainur Rahma, selaku MC, pamit untuk mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.